Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita insya Allah melanjutkan kajian Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kita membahas tentang pasal yang ketiga ya, masih pembahasan pasal yang ketiga. Masuk kepada pembahasan yaitu tata cara mengenal aib diri. Karena mengenal aib diri sendiri itu penting, akhi. Orang yang tidak mengenal aib dirinya biasanya akan terkena penyakit kesombongan, ujub, yang itu jelas bisa membinasakan dirinya. Nah, dengan mengenal aib-aib diri kita, apa kekurangan diri kita, di situ kita berusaha untuk memperbaikinya. Musibah ya kalau ada orang yang merasa dirinya terus sudah sempurna. Kalau ada orang yang merasa dirinya ya baik terus. Dan ia tidak bisa mengetahui aib dirinya. Tapi kalau dia melihat aib orang lain pintar. Oh, ini sesuatu yang sangat musibah. Ya kewajiban kita sebagai seorang mukmin lebih pandai mengenal aib diri sendiri, kekurangan diri kita sendiri, daripada mengenal aib dan kekurangan orang lain. Bagaimana caranya kita mengetahui aib diri kita sendiri? An yatluba sadiqan saduqan basiran mutadayyinan. Itu kita minta kepada teman. Tapi teman kita itu teman yang jujur. Ya teman yang soleh. Teman yang berilmu. Wa yunsibuhu atau wa yunasibuhu raqiban ala nafsihi. Lalu kita minta kepada teman tersebut ya supaya dia mengawasi dirinya. Liyunabbihahu 'alal makruh ala min akhlaqi wa af'ali. Supaya apa? Kata beliau, supaya dia mau mengingatkan kita akan kekurangan-kekurangan atau ada akhlak kita yang tidak baik. Cuma pada waktu itu kita harus siap ya untuk diingatkan. Dan temannya juga orang yang Masya Allah paham bagaimana tata cara mengingat. Nah, coba kita minta ya kepada teman kita yang soleh, teman kita yang berilmu, ya hai teman, ya tolong ya kalau saya ada kesalahan tolong diingatkan. Ya, oleh karena itulah, akhi, Umar bin Khattab berkata, rahimallahu imra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati seseorang yang selalu menghadiahkan atau mengingatkan aib-aib kami. Masya Allah. Bahkan Umar ya selalu bertanya kepada Hudzaifah. Pernah bertanya kepada Hudzaifah. Apa kata Umar? Hal ana minal munafiqin. Hai Hudzaifah. Apakah aku termasuk orang munafik? Hai Hudzaifah. Karena Hudzaifah ini atas seorang sahabat yang diberitahu oleh Rasulullah SAW tentang nama-nama orang munafik. Ya. Waqad kana salaf yuhibbuna man yunabbihum ala uyubihim. Dahulu salaf mencintai dan menyukai orang yang mengingatkan kesalahan dirinya. Wa nahnu al-an fil ghalib abghadun nasi ilaina man yu'arrifuna uyubana. Sementara kita kebanyakan, kata beliau, ternyata orang yang paling kita tidak sukai itu adalah yang mengingatkan kesalahan kita. Kalau dahulu salafus saleh dia menyukai ya temannya orang yang mengingatkan kesalahannya. Sementara kita, kata beliau, kebanyakan kita malah tidak suka kepada orang yang mengingatkan kesalahan kita dan kekurangan aib kita. Wa hadza dalilun ala dha'fil iman. Kata beliau ini bukti dalil yang menunjukkan akan kelemahan iman kita. Subhanallah, akhul Islam. Karena memang ya untuk menerima nasihat saat diingatkan, terkadang Masya Allah banyak di antara kita egonya naik. Iya, kita merasa bahwa saya ini hebat gitu loh. Beda dengan salafus soleh, kalau diingatkan kesalahannya dia berterima kasih. Seperti yang dikatakan Imam Ad-Dhahabi ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham. Apa kata Ibrahim bin Adham? Orang yang masih mencintai ketenaran,
belum mengenal Allah. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Alamatul mukhlis, tanda orang yang ikhlas. Alladzi qad ahabba syuhra, di mana orang yang ikhlas pun terkadang ada keinginan ingin terkenal. Annahu idza aiba ala fi'li, bahwasanya kalau dia diingatkan kesalahannya, ya, i'taraf walam yusir walam yuharrid. Dia mengakui kesalahannya tersebut. Dia tidak ngeyel dan hatinya pun juga tidak panas. Bal yaqul, bahkan dia berkata, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Berarti kalau kita, ya akhi, merasa senang diingatkan kesalahan kita, itu tanda, kata Imam Adz-Dzahabi, kita ini orang yang ikhlas. Ya, mengharapkan wajah Allah. Ya. Adapun kalau kita diingatkan kesalahan kita lalu ego kita naik, itu artinya kita masih menyukai apa? Ketenaran. Kita masih menyukai, ya, orang itu memuji diri kita. Maka ini bahaya. Sifat seperti ini bahaya. Kata beliau, fa innal akhlaqa sayyi'ah kal aqarib. Karena akhlak yang buruk, aib-aib diri itu bagaikan apa coba? Bagaikan kalajengking. Walau anna munabbihan nabbahana ala anna tahta thawbi ahadina aqraban lataqalladna lahu minna wa ashtaghalna biqatliha. Kalau misalnya, kata beliau, ada orang yang mengingatkan, ya, bahwa di bawah bantal kita ada kalajengking. Wah, kita langsung pasti, ya, berusaha bagaimana caranya supaya kalajengking itu bisa kita bunuh. Dan kita akan berterima kasih kepada orang yang mengingatkan. Ya. Wal akhlaqur radiyah, sementara akhlak yang buruk itu lebih buruk daripada kalajengking, kata beliau. Maka kalau ada orang yang mengingatkan kita tentang akhlak kita yang buruk, terima kasih, masya Allah, syukran ya akhi, jazakallah khairan. Kadang banyak di antara kita ngeles, ya, oh enggak kok, oh gini kok, oh kamu harusnya begini dong, kamu harusnya begini dong. Akhirnya ketika dia diingatkan kesalahannya, dia berusaha mencari kesalahan saudaranya. Kenapa? Karena itu menunjukkan kita sebetulnya punya sifat angkuh, akhi. Sebab kalau kita orang yang ikhlas, kalau kita orang yang tawadhu, kita akan, ya, mudah menerima nasihat. Dan itu tidak mudah. Ya, banyak orang yang pandai memberi nasihat, tapi sangat sedikit orang yang bisa menerima nasihat.